semuanya. Sebelumnya, kita telah membahas tentang kekayaan budaya di daerah kita. Hari ini, kita akan beralih ke topik yang tak kalah menarik, yaitu kondisi perekonomian di daerah kita. Mengapa kita perlu mempelajari kondisi perekonomian? Memahami kondisi perekonomian di daerah kita penting karena beberapa alasan. 1. Memahami potensi dan peluang. 2. Meningkatkan kesadaran. 3. Meningkatkan rasa cinta tanah air. Bagaimana kita akan mempelajari kondisi perekonomian di daerah kita? Hari ini, kita akan membahas beberapa hal berikut. Ayo simak pembelajaran hari ini. Buka bukumu halaman 64B. Kondisi perekonomian di daerahku. Coba amati gambar di bukumu, kegiatan 2. Sudah, ayo kita memahami. 1. Kegiatan ekonomi masyarakat. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi masyarakat? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia umumnya bekerja sesuai dengan kondisi wilayah, tempat tinggal, pendidikan, maupun keterampilannya. Kegiatan tersebut membentuk suatu usaha perekonomian yang berjalan di masyarakat. Berikut berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. A. Pertanian. Usaha pertanian umumnya banyak diusahakan di daerah dataran rendah yang bertanah pinggiran kota. Usaha pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian sawah dan pertanian ladang. Usaha pertanian di sawah umumnya menghasilkan padi. Sedangkan pertanian di ladang menghasilkan jagung, kacang-kacangan, tebu, dan umbi-umbian. Selanjutnya, B. Perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman perkebunan yang cocok ditanam di dataran rendah misalnya kelapa, karet, coklat, dan pepaya. Sementara perkebunan di daerah dataran tinggi contohnya teh, kopi, cengkih, buah-buahan, dan sayuran. Selanjutnya, C. Perikanan. Usaha perikanan merupakan usaha penangkapan, pemeliharaan, atau budidaya. Usaha budidaya ikan dapat dilakukan di air payau, air tawar, keramba, dan mina padi. Selanjutnya, D. Peternakan. Peternakan merupakan suatu usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil hasilnya. Hasil dari usaha peternakan bisa berupa daging, telur, kulit, atau susu. Namun usaha peternakan belum dilakukan secara besar-besaran, hanya dilakukan oleh peternak kecil-kecilan di pedesaan. Selanjutnya, E. Kehutanan. Hutan mampu menjadi lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Banyak hasil hutan yang bermanfaat, mulai dari kayu, damar, ataupun rotan. Meski banyak manfaat yang dapat diambil, kita harus ingat bahwa hutan harus dijaga kelestariannya. F. Pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan pengambilan dan persiapan lanjutan bahan tambang. Macam-macam barang tambang diantaranya yaitu pasir, emas, minyak bumi, batu bara, dan aluminium. Selanjutnya, G. Industri. Industri merupakan suatu usaha pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri ada yang berskala besar,
ada juga yang berskala kecil. Industri skala besar misalnya industri pesawat terbang, tekstil, elektronik, kertas, dan lain-lain. Sedangkan industri kecil juga dikenal dengan industri rumah tangga, misalnya industri pembuatan tempe, mebel, konveksi, dan kerajinan. Haji perdagangan. Perdagangan adalah usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan yang paling mudah ditemukan yaitu kegiatan yang terjadi di pasar. Selanjutnya, usaha perdagangan dibedakan menjadi beberapa. 1. Jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menyediakan jasa atau pelayanan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha jasa dapat berupa jasa transportasi dan jasa lainnya. Usaha jasa lainnya meliputi jasa untuk membantu proses produksi, contohnya ban dan gudang, dan usaha yang ditujukan langsung kepada konsumen, contohnya dokter, guru, dan tukang cukur. 2. Sumber daya alam, SDA, dan kegiatan ekonomi. Pernahkah Anda mendengar tentang wilayah Dieng? Dieng terletak di 2 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah. Ketamakan alam Dieng berupa dataran tinggi. Dieng terkenal sebagai tempat tujuan wisata. Kegiatan ekonomi masyarakatnya yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu menyewakan penginapan. Alam suatu wilayah mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Kegiatan ekonomi penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Kegiatan ekonomi penduduk dataran tinggi berbeda dengan penduduk di dataran rendah atau di daerah pesisir pantai. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah pantai misalnya nelayan, pengusaha tambak, petani tambak, dan petani garam. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah pantai misalnya nelayan, pengusaha tambak, petani tambak, dan petani garam. Masyarakat daerah pantai misalnya nelayan, pengusaha tambak, petani tambak, dan petani garam. Kegiatan ekonomi masyarakat dataran rendah, contohnya petani, pedagang, pengrajin, peternak, pekerja jasa. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggi misalnya berkebun, beternak hewan mamalia, dan melakukan usaha jasa wisata. Mengapa kegiatan ekonomi masyarakat berbeda-beda tiap wilayahnya? Hal itu karena manusia cenderung memanfaatkan yang ada di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan. Jika sumber daya alam melimpah di suatu tempat, maka akan disalurkan ke daerah lain yang kekurangan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi. Suatu barang yang diproduksi dari bahan baku di daerah itu sendiri dapat dikatakan sebagai barang khas daerah tersebut. Jika disukai banyak orang, maka dapat menjadi produk kebanggaan daerah. Selanjutnya, 3. Pendukung kegiatan ekonomi suatu daerah. A. Bangunan, jalan, dan jembatan. Kegiatan ekonomi dapat berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna barang atau menghasilkan barang baru. Kegiatan distribusi merupakan penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sementara kegiatan konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai guna barang atau menghabiskan barang. Kegiatan produksi membutuhkan bahan baku. Tidak semua bahan baku dapat diperoleh dari daerah sendiri. Ada yang harus didatangkan dari daerah lain. Begitu pula pada kegiatan distribusi. Barang hasil produksi harus disalurkan ke konsumen yang membutuhkan. Kegiatan pengangkutan bahan baku dan barang hasil produksi ini dipengaruhi oleh infrastruktur. Infrastruktur, bangunan, jalan, dan jembatan yang baik akan memperlancar kegiatan ekonomi. Sebaliknya,
Infrastruktur yang buruk akan menghambat kegiatan ekonomi dan merugikan masyarakat. Bayangkan jika kalian membutuhkan gula tetapi persediaan gula di mana-mana habis karena terganggunya distribusinya. Tentu kalian akan kesulitan menikmati makanan atau minuman yang perlu gula, bukan? B. Teknologi. Dari mana kamu membeli bajumu? Atau sepatumu? Di mana kamu membelinya? Dahulu, kegiatan jual beli hanya dilakukan secara tatap muka, pembeli mendatangi penjual. Sejauh apapun, jika pembeli membutuhkannya, maka ia akan mendatangi penjual. Berbeda dengan saat ini. Teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat maju. Hanya dengan bermodalkan komputer atau ponsel pintar yang terhubung internet, kita bisa membeli barang dari mana saja. Sejauh apapun penjual, siapapun dapat memperoleh barang yang ingin dibelinya secara online. Kegiatan belanja secara online juga memungkinkan siapapun untuk menjadi pedagang. Selain itu, jual beli secara online juga membutuhkan jasa pengiriman barang. Maraknya jual beli online juga membuat usaha pengiriman barang bermunculan. Selanjutnya, C. Sumber daya manusia, SDM. Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi. Pemanfaatan sumber daya alam bergantung pada sumber daya manusia. Manusia bertugas mengelola sumber daya alam. Kemanfaatan sumber daya alam sangat ditentukan oleh manusia. Dalam perekonomian, sumber daya manusia berfungsi sebagai tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, tenaga usaha, pengembang iptek, produsen, distributor, dan konsumen. Terima kasih sudah semangat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Maaf jika saya ada salah. Selamat siang kakak-kakak semua.